Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan berbagi tips tentang memilih katurangan trotolan yang tepat sesuai dengan karakter apa yang kita inginkan untuk burung ini saat dewasa nantinya. Jadi kita itu nggak salah pilih ya bosku ya, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Burung ini itu bisa diamati ciri-cirinya ya, dari katurangannya, dari segi fisiknya itu bisa kita cermati. Maka dari itu jangan di skip-skip video ini biar kita nanti nggak salah pilih ketika membeli trotolan ya bosku ya, oke? Nah, saat kita sudah memutuskan untuk membeli seekor trotolan murai batu, tentu kita pasti memiliki sebuah alasan ya, biasanya karena teman-teman ini ingin mencetak gacuannya sendiri dari nol ya. Ada juga yang membeli trotolan karena ingin memelihara murai batu yang dari terah-terah jawara biar tahu indukannya itu bagaimana, kita ngincer anaknya juga seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang membeli trotolan itu karena ingin menghemat budget ya. Kalau beli gacuan yang sudah jadi kan lumayan ya dananya ya bosku ya. Tapi kalau beli trotolan kan masih agak mendingan lah. Tapi trotolan terah bagus juga nggak begitu murah, nggak bisa dibilang murah, bahkan harganya lebih mahal daripada burung gacoran yang terah biasa ya bosku. Nah, kita langsung saja kita pahami ciri-ciri fisik bagaimana memilih trotolan yang tepat sesuai dengan karakter kita. Karena memilih trotolan ini kalau dibilang katurangan yang bagus, menurut saya itu semua katurangan bagus ya bos ya. Karena kalau dibilang, kebanyakan orang kan mikirnya gini, katurangan yang bagus itu paruh panjang, tipis, mata blok, kepala cepak, kaki kekar, kaki hitam, segala macamnya, badan tegap ya. Saya rasa nggak bisa divonis seperti itu ya bos ya. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena saya sendiri membuktikan burung kepala besar, burung kepala kecil, burung paruhnya tipis, burung paruhnya tebel, burung kakinya putih, burung kakinya hitam, juga sama-sama nampil ya bos ya. Karena nggak semua burung yang juara itu yang kepalanya cepak, nggak semua burung yang juara itu yang kakinya hitam, nggak juga. Nggak semua burung yang matanya belok itu juga nggak juga ya bos ya. Tetapi di sini yang perlu kita cermati adalah kita memilih trotolan yang memang sesuai apa yang kita inginkan. Karena setiap pemain itu seleranya berbeda-beda ya bosku ya. Ada pemain yang suka burung tipe tarungnya ngecun sujud, ada tipe yang suka pemain itu burung yang model tipenya macul-macul macam F4 itu. Terus ada juga pemain yang model tipe roll tembak. Nah, di sini akan kita ulas yang seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika membeli trotolan ini nggak salah beli, nggak salah pilih. Teman-teman misal sukanya tipe sujud tapi malah pilih trotolan yang tipe roll tembak, dangak-dangak kayak gitu kan, nanti kalau kita merawat burung yang nggak sesuai keinginan kita, kita itu nanti asal-asal, kalau ngerawatnya itu asal-asalan ya bosku ya. Beda ketika kita merawat seekor trotolan yang memang sesuai dengan apa yang kita suka, sesuai apa yang kita inginkan, pasti merawatnya lebih rajin, lebih tekun, dan lebih sepenuh hati ya bos ya. Kalau kita beli trotolan dari peternaknya langsung, kita bisa lihat indukannya sih enak ya bos. Kita nggak perlu mikir-mikir susah-susah lagi untuk mencermatinya lagi, karena kita tahu indukannya. Oh, indukannya F4, ya pasti anaknya seperti itu. Oh, indukannya tipe ngecun, ya pasti anaknya seperti itu ya bos ya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi PR kan ketika kita misal beli burung ombyokan atau beli burung di kios atau beli burung di postingan yang dimana kita nggak bisa lihat indukannya, kita nggak kenal peternaknya, kita takut dibohongi ya, namanya juga penjual dan pembeli kadang ada yang nggak beres. Nah, itu di sini ilmu seperti ini yang sangat dibutuhkan ya bos ya. Kita harus mencermati dengan seksama dengan pengalaman pribadi masing-masing. Terus yang pertama kita bahas ini seperti contoh di depan kita ini ada trotolan terah buto ya bos ya. Terpantau burung trotolan terah buto ini nggak begitu panjang, bisa dibandingkan dengan burung sebelahnya yang terah rondap itu yang posturnya agak panjang. Apakah burung yang terah buto ini jelek? Enggak juga ya bos ya, karena buto juga burung juara dulunya itu. Jadi
Yang kita cermati dari burung-burung seperti ini trotolan terabuto, indukannya seri F. Ya wajar kalau burungnya nggak begitu panjang, dimana lebih ke gemuk atau burungnya lebih ke bantet lah, gemoy lah seperti itu ya bosku ya. Nah ini paruhnya juga nggak begitu panjang, burungnya paruhnya tebel, kepalanya besar, matanya juga nggak begitu belok meskipun tajam. Ini terpantau matanya tajam. Kalau katurangganya itu juga nggak begitu besar burung si buto ini ya bosku ya. Nah, burung seperti ini itu biasanya ada darah-darah seri F4-nya ya bosku ya. Nah, dadanya juga biasanya itu warnanya nggak begitu pekat, nggak begitu gelap ya bosku ya. Karena kebanyakan kan kalau seri F itu ada darah-darah Borneo-nya itu nanti dadanya biasanya agak terang ya bosku ya. Beda kalau sudah 3 kali mabung mungkin agak gelap. Tapi kalau masih trotol itu biasanya agak terang ya bosku ya. Terus bulu pekatnya itu lebih dominan ke punggung kalau masih trotol ya bosku ya, seperti itu. Ini biasanya kakinya juga kebanyakan putih karena memang kebanyakan setahu saya burung Borneo itu kakinya memang putih-putih ya bosku ya. Ini kan darahnya seri F4, nggak begitu panjang. Apakah burung seperti ini jelek? Nggak juga, tergantung selera. Kembali ke selera. Kalau teman-teman suka yang karakter F4 macul-macul begitu, yang aktif seperti itu, ya kita sediakan yang seperti ini, kita kasih saran yang seperti ini. Nah, beda dengan burung sebelahnya ini yang dari terah rondap. Kalau dari terah rondap ini trotolannya posturnya panjang dan besar ya bosku ya. Tulangannya pun besar, kakinya hitam, matanya belok, kepalanya cepak, paruhnya panjang ya bosku ya. Karena apa? Karena rondap ini kan dari karakternya indukannya memang gede, posturnya besar burungnya ya, ekornya saja sampai 22 lebih itu kalau indukannya, ini jantannya. Nah, terus si rondap itu kan masih ada darah silangan dari murai batu larwo. Nah, karakter tarungnya nanti juga pasti ngecun-ngecun di pojok tangkringan sambil sayapnya agak turun sedikit ya bos ya, bukan wowo ya tapi itu agak turun sedikit. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang karakternya seperti itu. Trotolannya seperti ini ya bosku ya, matanya itu belok cepak, kepalanya paruhnya panjang tipis, terus ekornya lumayan panjang karena indukannya juga jantannya 22 lebih, betinanya kalau nggak salah itu 13,5 ekornya. Terus kakinya ini juga lumayan hitam karena rondap itu kaki hitam, termasuk burung yang tulangannya besar lah, kakinya ini keker-keker ya bos ya kalau si terah rondap itu. Nah, jadi teman-teman kembali ke selera lagi. Kalau burung pembeli minta, "Mas, saya suka burung seri F," ya bakal saya kasih yang terah buto. "Mas, saya suka yang model ngecun-ngecun di pojok tangkringan yang ada kayak larwo-larwonya," ya saya kasih yang terah rondap ya bos ya. Karena apa? Burung seperti ini itu sebetulnya sama bagusnya tergantung selera. Tiap pemain kan berbeda-beda ya bosku ya. Terpantau di sini kita bandingkan posturnya saja sudah berbeda. Yang satu agak panjang, yang satu agak pendek. Jadi nggak semua burung yang panjang itu bagus, nggak semua burung yang pendek itu jelek, nggak juga. Begitupun sebaliknya ya bosku ya. Apakah Katuranggan yang ini itu pasti juara? Belum tentu, tergantung dari darah indukannya dari terah apa, rawatannya dari trotol itu seperti apa, nutrisinya terpenuhi atau enggak, teknik pemasterannya maksimal atau enggak ya bosku ya. Karena terahnya bagus, kalau rawatannya nggak bener juga nggak maksimal. Begitupun sebaliknya, dirawat semaksimal mungkin, kalau terahnya kurang bagus juga segitu-segitu aja ya bosku ya. Mungkin agak ada peningkatan karena rawatannya bagus, tapi nggak semaksimal burung yang dari terah bagus ketemu perawat yang pinter atau yang cerdas dengan merawat burung tepat, itu lebih maksimal lagi ya bosku ya. Ini sebelahnya terpantau yang itu betina dari terah rondap, terus yang biru ini juga dari terah rondap jantan ya bos ya. Itu kalau terah rondap itu terlihat dari jauh sudah ada perbedaan dari terah buto, pasti ekornya lebih panjang itu dari segi fisik ya. Kakinya kebanyakan hitam, terus tulangan di kaki kan bisa dilihat itu agak keker ya bosku ya. Matanya pasti pada belok, kepalanya pada cepak ya. Dan alhamdulillah untuk laporan teman-teman yang sudah beli di saya, yang sudah jadi pastol, itu dari segi volume tidak mengecewakan, dari segi materi tidak mengecewakan, dari kecerdasan burung juga tidak mengecewakan. Kalau kemarin saya dapat laporan dari teman di Kuningan Jawa Barat itu katanya cerdas burungnya, dimasterin 2 minggu sudah bisa nyimpen ya bosku ya. Jadi kembali lagi ke selera. Terus saya berbagi sedikit tips yang penting ya bosku ya. Terus kita mengamati burung trotolan seperti ini itu
tahu kita membeli burung yang terawat dengan bagus atau enggak itu bagaimana? Dari segi fisik bisa dilihat. Kalau saya yang pertama pasti tadi nafsu makan dipantau ya bosku ya. Karena burung ketika nafsu makannya bagus itu indikasi burungnya pertama pasti sehat, kedua mentalnya pun juga bagus. Terus dari segi lainnya kita bisa amati kukunya ya bosku ya. Kenapa saya kasih saran kukunya? Sepengalaman saya beli trotolan yang kukunya normal atau panjang lah katakanlah seperti itu dengan trotolan yang kukunya pendek, itu nanti kita akan menghadapi masalah ketika burung ini mulai mutasi ya bos ya. Burung yang kukunya panjang, kukunya normal istilahnya seperti itu, enggak pendek lah, itu indikasi burung nutrisinya terpenuhi sedari masa loloh, masa pelatihan mandiri sampai burung mandiri ya bosku ya. Karena apa? Burung yang kukunya normal seperti itu kan kita bisa amati secara fisik lebih jelas daripada kita mengamati bulunya. Kalau kita mengamati bulunya kan agak susah ya bosku ya. Bulunya yang kurang nutrisi bagaimana, bulunya burung yang lebih nutrisi bagaimana, itu kan susah. Tapi kalau dari kuku itu bisa diamati ciri-ciri murai batu yang nutrisinya terpenuhi secara bagus saat masih loloh, masih baru dipanen, terus sampai dia pelatihan proses mandirinya, itu bisa diamati dari kukunya. Kuku yang normal, yang panjang itu biasanya nutrisinya terpenuhi. Tapi untuk kasus burung yang kukunya bantet, kukunya pendek, itu biasanya terjadi masalah ketika burung itu masa loloh atau masa pelatihan mandirinya itu kurang 2 bulan lah, intinya usia kurang 2 bulan, nutrisinya kurang terpenuhi. Jadi nanti kendalanya mungkin biasanya burung agak susah di bagian mabung, nanti ketika mutasi agak lama, mabungnya agak susah. Terus ketika dia itu dimasterin juga nanti kurang cepat nangkepnya karena proses pertumbuhan otaknya kurang maksimal karena faktor nutrisinya tadi ya bosku ya. Nah, kenapa demikian? Karena saya itu selalu memberikan pakan yang nutrisinya bagus, pakan yang nutrisinya lengkap, selalu kita optimalkan sedari loloh, sedari usia burung itu netes. Kita panen usia 1 minggu, kita lolos sampai usia 3 mingguan, terus belajar mandiri sendiri, itu selalu kita nutrisinya terlalu kita penuhi ya bos ya. Kenapa? Landasan utama, pondasi utama burung bagus atau enggak nantinya itu di masa 2 bulan pertama dari faktor nutrisi ya bos ya, karena itu masih masa pertumbuhan, pembentukan tulang-tulang burung, penguatan tulang-tulang maksudnya, terus penguatan sistem-sistem di pencernaan burung dan kecerdasan burung juga berpengaruh perlengkapan nutrisi tadi ya bosku ya. Jadi kita usahakan kalau kita rawat trotol dari 0 hari itu sebisa mungkin nutrisinya harus terpenuhi, karena bagus enggaknya, cerdas enggaknya burung kita ke depannya itu sangat berpengaruh perawatan 2 bulan pertama itu ya bosku ya. Nah, kalau burung kita itu terpantau kita milih trotolan yang kukunya panjang, insya Allah nanti pasti mabungnya nggak ada kendala. Kalau proses mutasi nggak ada kendala, burung juga terpantau cerdas, makannya lahap, itu pasti bagus ya bosku ya. Kalau masalah katurangan kita kembali lagi ke selera. Nggak semua pemain suka burung sujud, nggak semua pemain suka burung roll tembak. Tiap pemain pasti berbeda-beda ya bos ya. Saya tadi sudah berbagi ciri-cirinya seperti apa. Kalau ciri-ciri kebanyakan burung sujud itu seperti apa, ciri-ciri kebanyakan burung yang F4 itu seperti apa, kalau kita nggak bisa lihat induknya langsung. Tapi kalau kita bisa lihat induknya langsung nggak perlu ilmuwan ya, kita amati saja. Oh ya, ini anak F4, belilah, kita suka F4. Oh ini anak burung tipe ngecun induknya, kita lihat induknya ada anaknya, ya udah kita beli, nggak usah mikir yang ribet-ribet. Yang penting tadi nafsu makan lahap, burung terpantau responsifnya bagus, terus dipantau juga bisa diamati lagi kukunya bagus atau enggak. Kalau ada masalah di kukunya kurang panjang atau kurang berkembang, kurang tumbuh lah, itu berarti ada indikasi burung kurang nutrisi. Jadi sebisa mungkin dihindari lah ya, seperti itu ya bos ya. Oke, sekian saja video kita tips kali ini. Kalau ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya bos ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Raja Masteran channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.